Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya esensi kartografi dan kaidah pemetaan yang akan digunakan di dalam SIP. Nah, kenapa ini diperlukan? Supaya ketika kita melakukan pembuatan peta secara digital itu, kita tidak boleh mengabaikan syarat-syarat peta atau esensi kartografi serta bagaimana kaidah pemetaan di dalam SIP. Nah, jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Silakan kawan-kawan simak video selengkapnya. Sekarang kita masuk kepada esensi kartografi. Nah, apa itu yang dikatakan dengan esensi kartografi? Nah, esensi kartografi itu merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kaidah-kaidah pemetaan. Nah, yaitu persyaratan dalam penyusunan atau pembuatan peta secara baik dan benar. Nah, jadi dengan mempelajari esensi kartografi, kita harus mempraktekkannya ketika kita melakukan sebuah pembuatan peta, baik itu pembuatan peta secara manual maupun pembuatan peta secara digital. Nah, esensi kartografi itu dia nanti terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama dinamakan dengan data geografis, yang kedua proyeksi peta, yang ketiga sistem koordinat, yang keempat tata warna dan simbol, yang kelima komponen peta. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, data geografis itu digunakan untuk menyampaikan ide melalui peta sehingga diketahui kedudukannya dalam suatu ruang di permukaan bumi. Nah, kita tahu bahwa objek permukaan bumi atau geografis itu adalah mencakup 7 fenomena yang disampaikan dalam bentuk penyederhanaan. Nah, dalam bentuk penyederhanaan itu dibedakan menjadi 3 simbol. Nah, ada simbol titik, ada simbol garis, maupun nanti ada poligon atau area atau bidang. Nah, itulah data-data yang harus kita penuhi di dalam esensi kartografi. Nah, yang kedua adalah sistem proyeksi. Itu adalah mengubah bentuk bola atau bentuk bumi kita yang bulat kepada bidang datar. Nah, banyak proyeksi yang digunakan. Nah, ada proyeksi murni, itu dia didasarkan pada bidang asalnya atau zenit. Nah, yang kedua nanti ada proyeksi gabungan. Nah, gabungan itu bisa saja nanti gabungan dari zenit atau kerucut atau tabung atau singgung. Nah, keempat proyeksi itu nanti digabungkan. Nah, lahirlah nanti dia proyeksi gabungan. Nah, kita juga harus memahami sistem proyeksi di dalam esensi kartografi. Nah, yang berikutnya adalah sistem koordinat. Nah, sistem koordinat yang sering kita pakai itu adalah degree atau koordinat secara geografis, bahkan nanti ada juga koordinat UTM. Nah, jadi dua ini yang kita pahami di dalam sistem koordinat. Nah, sebenarnya sistem koordinat itu sangat banyak. Nah, tetapi cukup kita pahami dua saja di dalam pembuatan peta secara detail. Nah, itu sistem koordinat degree atau geografis, dan yang kedua itu adalah sistem koordinat secara UTM. Nah, esensi kartografi yang berikutnya itu adalah tata warna dan simbol. Nah, jadi warna simbol itu adalah mewakili objek yang ada di permukaan bumi. Nah, penggunaan warna yang pas. Nah, misalnya warna sungai itu biru. Nah, jadi warna yang pas harus mencerminkan objek yang ada di permukaan bumi. Nah, begitu juga dengan simbol. Nah, ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol luasan atau poligon atau area. Nah, itu simbol itu dia mewakili objek yang ada di permukaan bumi. Nah, kita contohkan sungai tadi, simbolnya adalah simbol garis. Nah, atau wilayah, dia adalah simbol luasan. Nah, itulah. Nah, kemudian esensi kartografi yang terakhir itu adalah komponen peta. Nah, secara garis besar komponen peta itu dia nanti dibagi kepada 3 kelompok. Nah, yang pertama adalah komponen dasar utama. Nah, yang kedua adalah komponen dasar tujuan. Nah, yang kedua terakhir adalah komponen penjelasan. Nah, apa saja yang ada di dalam komponen dasar utama? Nah, itu ada isi peta. Nah, isi peta itu adalah menunjukkan makna atau ide yang disampaikan di dalam sebuah peta. Nah, itu kita contohkan peta curah hujan, peta sebaran suhu permukaan laut, bahkan nanti peta-peta yang lain. Nah, komponen dasar yang berikutnya itu adalah skala. Nah, skala itu adalah untuk membandingkan
kondisi atau jarak atau luas pada peta dengan luas yang sebenarnya. Nah, komponen dasar utama yang berikutnya adalah simbol. Nah, itu sudah kita pahami. Nah, yang berikutnya adalah legenda. Nah, legenda itu atau keterangan yang memberikan kemudahan untuk membaca atau membaca isi peta itu. Nah, yang berikutnya komponen dasar itu adalah sumber. Nah, kita masuk kepada komponen dasar tujuan. Nah, komponen dasar itu berdasarkan tujuan juga dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah judul. Nah, apa syaratnya? Judul peta itu harus mencerminkan isi peta. Nah, yang berikutnya ada proyeksi. Nah, itu sesuai yang sudah kita sampaikan tadi, ada proyeksi dasar, ada nanti proyeksi gabungan. Nah, yang berikutnya adalah kartografer atau pembuat peta itu ingin diketahui penggunanya yang akan mengembangkan peta untuk mencari informasi. Nah, yang berikutnya adalah waktu pembuatan peta. Nah, ada siapa yang membuatnya. Nah, kemudian kapan waktunya. Nah, yang terakhir itu ada namanya komponen penjelasan peta. Nah, apa pula itu? Dia nanti dibagi kepada 4 bagian. Nah, komponen penjelasan itu dia nanti dibedakan. Yang pertama itu adalah sistem grid dan koordinat. Nah, ada grid, ada koordinat. Nah, itu garis lintang dan garis bujur. Tergantunglah nanti kepada sistem koordinat yang kita gunakan. Apakah nanti degree atau UTM. Yang kedua adalah inset. Nah, atau menunjukkan suatu di mana sebenarnya lokasi peta kita itu. Yang berikutnya nomor peta. Nah, yang terakhir adalah garis referensi peta yang digunakan untuk menentukan arah utara peta. Nah, itu dia nanti dibagi pula kepada 3 macam. Ada arah yang sebenarnya, akan ada arah utara magnetik, dan ada arah utara grid. Nah, itu boleh kita pakai salah satu. Nah, biasanya ini kalau sebuah peta itu menunjukkan arah utara sebenarnya. Nah, di dalam membuat sebuah peta, nah kita juga harus mempertimbangkan yang namanya generalisasi serta eksagerasi peta. Nah, apa itu yang dikatakan dengan generalisasi? Nah, generalisasi itu merupakan kegiatan pengecilan skala yang mempunyai sifat subjektif yang bertujuan untuk mempermudah si pembaca peta dengan memperhatikan skala serta topik petanya. Nah, generalisasi peta yang skala besar menjadi skala kecil dilakukan dengan cara mengurangi beberapa informasi yang besar, kemudian dilakukanlah generalisasi, pemotongan informasi yang akan membuat peta itu sulit dibaca. Makanya dilakukan sebuah generalisasi. Nah, boleh kita katakan generalisasi itu adalah penyederhanaan objek-objek yang terlalu rinci kepada objek-objek yang mudah si pembaca untuk membaca peta itu. Nah, di dalam proses generalisasi peta itu dapat menggunakan 2 operasi. Nah, itu ada nanti yang pertama operasi seleksi, yaitu operasi yang menseleksi terhadap jalan, nama jalan, jalan kereta api, atau bahkan nanti ada kompleks perumahan atau permukiman. Nah, kita melakukan proses seleksi terhadap beberapa unsur tersebut. Nah, yang berikutnya adalah operasi penghilangan unsur-unsur yang dipandang tidak diperlukan dalam penyusunan peta jaringan jalan. Nah, jadi penyederhanaan itu ada seleksi dan ada penghilangan. Nah, intinya adalah generalisasi itu dilakukan penyederhanaan tanpa menghilangkan informasi yang ada di dalam peta tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada eksagerasi. Nah, apa itu? Itu merupakan kegiatan pembesaran objek-objek yang penting. Nah, contohnya tempat-tempat strategis atau tempat-tempat yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya berhubungan dengan jaringan jalan adalah simpul-simpul. Nah, mungkin ada jalan, ada terminalnya, ada jalan kereta api, ada stasiunnya. Jadi eksagerasi itu dibesarkan beberapa objek-objek yang bertujuan untuk itu. Nah, jadi antara generalisasi dengan eksagerasi itu dia sebuah
yang saling berbeda. Nah, kalau generalisasi dia adalah proses penyederhanaan objek-objek, tetapi kalau eksagerasi itu adalah membesarkan objek-objek yang dianggap bahwa tempat itu penting. Nah, itu dia. Di dalam pembuatan peta, kita mencantumkan nama-nama, baik itu nama secara geografi atau nama-nama yang digunakan di dalam daerah untuk sungai dan yang lain-lain, itu dinamakan dengan toponimi. Nah, secara harfiah, toponimi itu merupakan nama unsur topografi, nama unsur geografi, atau nama geografis yang secara totalitas dalam suatu daerah yang digunakan di dalam atribut peta. Nah, jadi penamaannya ini kita berikan ketika setelah kita membuat titik, garis, ataupun poligon. Nah, di atribut itu kita isikan nama-namanya. Nah, itu dinamakan dengan toponimi. Nah, di dalam toponimi dia mempunyai ruang lingkup yang mengatakan bahwa penamaan atau pemberian nama geografi berupa nama unsur alam, unsur buatan, atau unsur administrasi dan kawasan. Nah, apa itu unsur alam? Nah, unsur alam itu baik itu unsur yang ada di darat, di laut. Nah, meliputi gunungkah dia, pegunungan, bukit, lembah, pulau, selat, hutan, muara, dan teluk. Nah, itu yang dinamakan dengan toponimi dari alam. Nah, unsur toponimi atau ruang lingkup yang kedua itu berasal dari unsur buatan. Nah, itu berasal dari misalnya kawasan permukiman dikasih nama jalan raya, jalan tol, bendungan atau waduk, bandar udara atau pelabuhan. Nah, ini unsur atau ruang lingkup dari buatan. Nah, yang terakhir itu unsurnya berdasarkan administrasi atau kawasan. Nah, itu meliputi provinsi kah dia, kabupaten, kecamatan, desa, atau bisa saja di sini adanya kawasan nasional, kawasan konservasi, kawasan lindung, maupun nanti kawasan itu terdapat di darat maupun di lautan. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan toponimi yang lengkap dengan ruang lingkup toponimi tersebut. Di dalam pembuatan peta, baik itu peta secara manual maupun peta secara digital, kita harus memahami beberapa kaidah-kaidah. Nah, apa saja itu kaidah-kaidah? Nah, kaidah-kaidah itu dia yang pertama tidak membingungkan. Nah, maksudnya apa? Kita harus mempunyai kelengkapan peta seperti ada judul, ada legenda, ada inset, ada sumber, ada tahun pembuatan dan sebagainya. Nah, kaidah yang kedua, peta itu harus mudah dimengerti. Nah, mempunyai simbol yang benar. Nah, simbol yang benar harus sesuai, maksudnya adalah sesuai antara objek geografi dengan simbol yang mewakilinya. Nah, juga harus memiliki proyeksi serta sistem koordinat yang tepat. Nah, kaidah yang berikutnya adalah harus memberikan gambaran yang sebenarnya yang dituangkan dengan skala yang tepat. Nah, jadi perbandingan antara jarak, luas itu harus sama antara yang ada di permukaan bumi dengan diperkecil menggunakan skala. Nah, yang terakhir itu kaidah pemetaan itu harus teliti. Nah, harus teliti sesuai dengan tujuan untuk menentukan jenis peta misalnya, atau besarnya skala yang berhubungan dengan generalisasi, atau bisa saja eksagerasi dalam penggambaran. Nah, kaidah-kaidah inilah yang harus kita pahami di dalam pembuatan peta, baik itu peta manual maupun di dalam pembuatan peta yang digital. Nah, peta yang baik itu dia adalah peta yang bisa memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Itulah penjelasan kita mengenai esensi kartografi serta kaidah pemetaan yang digunakan di dalam sistem informasi geografis. Nah, dengan kita mempelajari ini diharapkan kita bisa mempraktekannya ketika kita melakukan membuat peta, sehingga peta yang kita buat itu dia benar. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.